지연이 애쓴다? 어? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama I Kill You yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Kang Sun-woo akhirnya dibawa ke salah satu kamar di hotel California itu dan dia diikat kayak gini dan juga mulutnya ditutup. Terus tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mencari istrinya mengetuk-ketuk kamar tempatnya Sun-woo disekap. Katanya sih dia mencari keberadaan istrinya yang katanya itu informasinya istrinya ada di kamar tersebut. Tapi mereka bilang ya nggak ada orang di sini dan juga nggak ada istri kamu yang kamu cari. Ya udah akhirnya dia meminta maaf dan juga langsung pergi dari sana. Terus kedua orang itu berusaha mengintimidasi Kang Sun-woo lagi. Tapi nggak lama setelah itu datang lagi orang yang tadi dengan bilang bahwa istrinya itu ada di dalam. Dia yakin banget. Nah akhirnya gara-gara itu mereka jadinya berkelahi satu sama lain. Pria tadi berhasil mengalahkan dua orang yang menyekap Sun-woo. Tapi ternyata dia itu bukan nyari istrinya, tapi memang disuruh sama si Ho Jung untuk menangkap Kang Sun-woo. Walaupun udah dibilang tuh sama Sun-woo, dimana Ho Jung kan nelpon pada saat itu dibilang sama dia bahwa dia bukan Han Ji-yeon, melainkan Kang Sun-woo. Tapi Han Ho Jung gak percaya sama dia. Dia anggap sama Han Ho Jung mungkin karena Ji-yeon ini make, makanya jadinya bicaranya ngawur seolah-olah dia itu berkepribadian ganda. Jadi apapun yang dibilang sama Sun-woo bahwa dia itu bukan Han Ji-yeon, si penculiknya pun gak peduli. Intinya dia bakal mendapatkan imbalan besar ketika dia bisa membawa Han Ji-yeon kepada Han Ho Jung. Dan dia gak tahu kalau misalkan Sun-woo itu sudah melepaskan diri. Namun dia nggak diam gitu aja dan langsung menyerang Sun-woo lagi. Terus tiba-tiba ada orang dari belakang melemparkan kapak ke arah orang tersebut sehingga dia kehilangan nyawanya. Yang ternyata itu adalah dua orang yang nyekap Sun-woo tadi. Dan giliran Sun-woo untuk melumpuhkan mereka. Untung aja dengan sekali pukulan Sun-woo berhasil mengalahkan orang itu. Tapi yang satunya malah kebangun lagi. Dan akhirnya Sun-woo memberikan pelajaran juga sama dia hingga orang itu pingsan. Setelah itu Sun-woo keluar, tapi di lorong dia ketemu lagi tuh sama dua orang lainnya. Hingga akhirnya mereka pun berduel dan Sun-woo pun berusaha untuk agar tidak tertangkap sama mereka. Untung aja Sun-woo berhasil mengalahkan dua orang itu walaupun cukup sulit ya. Jadi dia menggunakan apar yang dia pukulkan ke kepala mereka berdua. Nah sementara itu orang-orang ini ternyata menyadari bahwa Sun-woo itu udah kabur. Dan ketika Sun-woo mau ke bawah dia kan melihat mereka ada di sana dan dia akhirnya memilih ke salah satu kamar yang ada di hotel itu. Nah ternyata pas dia masuk ke kamar itu ada orang di sana. Dia kaget banget dong karena dia kan nggak tahu, dipikir sama dia bahwa kamar itu kosong gitu loh. Ternyata di sana adalah salah satu staf hotel yang bernama Young Jae, di mana dia memang memiliki kekurangan dan Sun-woo bertanya apakah Young Jae ini mau ngebantu dia dan dia juga meminjam HP-nya Young Jae. Tapi ternyata Young Jae ini nggak ada HP dan Young Jae juga tahu kok misalkan ini adalah Kang Sun-woo bukan Han Ji-yeon karena dia adalah penggemar Sun-woo selagi Sun-woo itu masih menjadi atlet taekwondo dari dulu. Tapi karena si Young Jae ini ribut karena dia itu kan seneng karena jumpa sama orang favoritnya dia. Nah terdengarlah sama orang-orang yang mencari Sun-woo. Pergilah mereka ke lokasi suara dan mereka getok-getok tuh pintu tapi nggak dibuka-buka sama Sun-woo. Nah awalnya mereka udah aman tapi ternyata si Young Jae itu masih aja ribut ya kan. Ketika si Sun-woo ini mau keluar terdengar lagi lah sama mereka. Dan akhirnya mereka tahu ruangan di mana Sun-woo itu bersembunyi dan mereka paksalah untuk membuka pintu tersebut. Terus Sun-woo bilang sama Young Jae, udah tolong diam aja. Setelah itu mereka berdua bersembunyi dan pas orang-orang itu masuk mereka tidak dapat menemukan keberadaan Sun-woo dan juga Young Jae. Terus pas mereka memeriksa salah satu ruangan, nah disinilah Sun-woo beraksi.
Lagi dan lagi Sunwo berhasil mengalahkan mereka semua, tapi ya masih banyak aja tuh yang berdatangan ke sana. Youngjae dan juga Sunwo semakin waspada. Nah, sementara itu si direktur Sukhyun itu kan pergilah dia ke tempatnya Han Jion, dan kalian tahu sesuai tebakan kita bahwa Han Jion ini memang sudah berpura-pura di depannya Sunwo. Intinya dia itu nggak sakit karena dia sebenarnya mau memakai identitasnya Sunwo agar dia bisa bebas dan mereka bakal menghilangkan nyawanya si Sunwo. Dan yang bertugas untuk melakukan itu, ya siapa lagi kalau bukan si Yoon Suk Hyun ini. By the way, semua orang masih mencari keberadaan dari Sunwo, tapi mereka tidak berhasil menemukannya. Nah, akhirnya persembunyian Sunwo dan juga Youngjae itu berhasil dan mereka langsung pergi ke lorong yang dikatakan sama Youngjae tadi. Nah, setelah itu Sunwo berjanji sama Youngjae kalau misalkan Youngjae mau ngebantuin dia, nantinya Sunwo bakal mengajarkan dia bagaimana cara bertaekwondo. Nah, tapi masalahnya Yoon Suk Hyun itu diberitahukan sama pihak Hotel California kalau misalkan Sunwo itu kabur. Tapi dia bilang Sunwo itu belum keluar dari hotel dan mereka bakal menangkap Sunwo. Nah, ketika Sunwo dan juga Youngjae sudah sampai tuh ke tempat yang dibilang sama Youngjae, akhirnya pergilah mereka menggunakan lift ini, kayak lift darurat gitu. Mereka masuk ke dalam walaupun cukup berbahaya, tapi cuma itu satu-satunya jalan agar mereka bisa kabur. Nah, nggak lama setelah itu sampailah mereka ke ruangan ini dan dibilang sama Sunwo sama Youngjae, udah kamu tunggu di sini aja dulu, dan dia berjanji bakal mengajarkan Youngjae cara taekwondo asalkan Youngjae ini mau ngebantuin dia dan juga nggak berisik gitu loh. Ya udah, setelah itu pergilah Sunwo untuk mencari jalan keluar, dan sebenarnya dia itu udah hampir aja keluar dari hotel itu karena dia sudah melihat pintu keluar itu. Tapi masalahnya pas dia mau kabur, ada aja masalah. Ada lagi tuh orang-orang yang datang, terutama para pihak hotelnya. Akhirnya mereka mencoba untuk mencegah Sunwo keluar dari hotel tersebut, dan untuk melindungi dirinya, Sunwo mau tidak mau berjuang untuk melawan mereka. Walaupun jumlah mereka itu cukup banyak, tapi Sunwo harus bisa melawan mereka agar dia bisa keluar dari sana, dan pertempuran pun dimulai. Masalahnya jumlah mereka itu banyak banget sehingga Sunwo kali itu kalah, dan juga mereka membuat kejutan listrik ke tubuhnya Sunwo sehingga dia jadinya pingsan, dan mereka bawalah dia ke ruangan tempat narkoboy. Nah, itu pun semua direncanakan sebaik mungkin sama si Jion dan juga Sukhyun. Dan kata Jion, udah eksekusi aja hari ini dan selesaikan pada malam itu juga. Nah, sementara itu anak buahnya Hujung menginformasikan bahwa dia gagal membawa si Han Jion. Nah, marah besarlah si Hujung ini. Makanya setelah itu dia pergi mampir ke Hotel California dan dia bertanya kepada pemilik hotel itu di mana Jion. Awalnya dia itu nggak ngaku, tapi Hujung tahu bahwa si ibu ini berbohong sama dia sehingga dia memaksa si ibu siapakah orang yang melakukan ini kepada Han Jion yang menculik dia di situ loh. Terus kata si ibu itu perintah dari Yoon Suk Hyun. Nah, heranlah si Hujung dong, loh, dia kan kerjasama sama si Jion, kok tiba-tiba dia bisa melakukan itu? Ya, kata si ibu mungkin itu perintah dari kakeknya mereka untuk membuat seolah-olah Jion itu ya menghilang agar dia selamat gitu loh. Terus kan Youngjae mencari keberadaan Sunwo, dan akhirnya setelah mencari beberapa kali dia menemukan Sunwo di ruangan ini. Lalu dia panggil-panggil Sunwo hingga akhirnya Sunwo sadarkan diri. Tapi karena ada orang yang datang, Sunwo bilang sama Youngjae, mending kamu sembunyi dulu biar aku pura-pura pingsan. Nah, datanglah orang tersebut dan bakal menyuntikkan narkoboy ke tubuhnya Sunwo. Tapi untung aja Sunwo langsung tersadar dan juga memberikan pukulannya kepada orang tersebut. Setelah dia berhasil mengalahkan orang itu, dia bersama dengan Youngjae keluar dari sana. Tapi sebelum itu, Sunwo melihat bukti dari rekaman dashboard mobil di mana memang si Jion itu menabrak orang, dan dia berjanji bakal memberikan pembalasan yang pedih kepada Han Jion. Setelah itu dia bersama dengan Youngjae pergi mencari pintu keluar lagi. Nah, sampailah mereka di sini, tapi ternyata mereka ketahuan lagi tuh sama anak-anak buahnya Hujung dan juga Pak Yun. Akhirnya mereka dikejar-kejar. Lalu Sunwo dan juga Youngjae berlari sekencang mungkin sebisa mereka, dan untung aja pas mau ketangkap tuh si Youngjae, Sunwo langsung mukul mereka dan mereka terjatuh. Tapi kan pas mau menuju pintu keluar, si Hojong malah datang bersama antek-anteknya. Terus Sunwo dan juga
Yung Jae terpaksa lari lagi ke dalam dan mereka pergi menggunakan pintu darurat. Dan ya, mereka tidak bisa menemukan keberadaan Sunwoo dan juga Yung Jae. Untung aja mereka berhasil kabur. Nah, ketika di dalam lift darurat, pada saat itu Sunwoo menepati janjinya sama Yung Jae untuk mengajarkannya sedikit jurus ketika Yung Jae diserang sama orang. Nah, setelah mereka sampai, Sunwoo bilang sama Yung Jae, entar dia bakal jemput Yung Jae ketika dia dapat jalan keluar. Intinya Yung Jae bersembunyi dulu di sana. Nah, tapi ada orang yang datang lagi ke sana. Untung aja Sunwoo berhasil mengalahkan mereka dan akhirnya dia menyuruh Yung Jae untuk sembunyi dulu biar dia mencari jalan keluar. Kalau misalkan udah ada nanti dia panggil lagi dan jemput si Yung Jae ini. Ya udah, sembunyilah si Yung Jae ke sana. Tapi Hojong malah berhasil menemukan tempat tersebut dan dia juga berhasil menemukan tempat persembunyiannya si Oh Yung Jae. Akhirnya dia bawalah Oh Yung Jae dari sana karena dia tahu dan juga lihat tadi Yung Jae ini ada sama Kang Sunwoo. Ya udah, dipaksalah si Yung Jae untuk ngomong di mana keberadaan dari Sunwoo, tapi dia memilih untuk diam aja. Dan ketika dia mau dipukul sama si Hojong, dia mencoba mempraktekkan jurus yang dikasih sama si Kang Sunwoo sama dia, dan itu cukup berhasil sih. Cuma masalahnya ya kan dia sendiri gitu. 괜찮아. 일어나봐. Gara-gara itu akhirnya dia disiksa dan juga dipaksa untuk memberitahukan di mana keberadaan dari Kang Sunwoo. Jadi mau nggak mau Oh Yung Jae mengatakan yang sebenarnya. Nah, sementara itu Sunwoo akhirnya berhasil menemukan jalan keluar dan dia juga berhasil membuka pintu tersebut. Tapi pas dia berhasil ngebuka pintu itu, pas dia mau keluar mau kabur, udah ada Hojong di sana. Dia bilang, "Halo adikku tersayang, kamu udah berjuang terlalu keras ya, tapi malah ketahuan." Kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.